Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandri Maulana Asri dari kelompok 2, NIM 20086-283. Mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dari sesi 0244, jadwal Kamis pukul 8.50, dan bersama rekan saya yaitu Akil Daiful Yusra. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu konsep administrasi kurikulum. Kurikulum secara terminologi berarti rancangan program pendidikan yang berisi serangkaian pengalaman yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai melalui serangkaian pengalaman belajar. Kurikulum dalam artian sempit diartikan sebagai kumpulan berbagai mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik, mulai dari kegiatan yang dinamakan proses pembelajaran. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Apa saja komponennya? Yaitu sebagai berikut. Pertama, komponen tujuan. Tujuan kurikulum merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu kurikulum. Tujuan kurikulum menurut taksonomi Bloom terbagi 3, yaitu pertama, domain kognitif, yang kedua, domain efektif, dan yang ketiga, domain psikomotorik. Yang kedua, komponen isi atau materi pembelajaran. Isi kurikulum merupakan suatu kumpulan dari mata pelajaran yang menjadi bahan diskursus dalam proses belajar mengajar. Dan komponen yang ketiga yaitu komponen metode. Metode merupakan cara atau jalan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu komponen evaluasi. Evaluasi atau penilaian harus dilakukan secara bertahap, berkesinambungan, dan bersifat terbuka. Administrasi kurikulum, kegiatan dititik beratkan kepada kelancaran pembinaan situasi belajar mengajar. Kurikulum berisi berbagai macam hal, seperti masalah apa yang harus dikembangkan pada diri siswa, evaluasi untuk menafsirkan hasil belajar, bahan dan peralatan yang dipergunakan, kualitas guru yang dituntut, dan sebagainya. Administrasi kurikulum adalah yang ditujukan untuk kegiatan belajar secara maksimal, dengan dititik beratkan pada usaha meningkatkan kualitas. Materi yang kedua yaitu proses administrasi kurikulum. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan kurikulum sebagian besar dilaksanakan dan ditentukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat. Ini berarti bahwa di tingkat daerah dan sekolah tidak ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum oleh Departemen Pendidikan Nasional meliputi yang pertama, penyusunan. Penyusunan ini ada program dan pengembangan kurikulum yang terdiri atas landasan, program, dan pengembangan kurikulum. Yang kedua, garis-garis besar program pengajaran. Proses administrasi kurikulum yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan ini terdiri dari pertama, penyusunan program pengajaran semesteran atau caturulan. Yang kedua, penyusunan persiapan mengajar yang akan digunakan dan dipedomeni oleh guru. Yang ketiga, pelaksanaan proses belajar mengajar. Dan yang keempat, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Proses yang ketiga yaitu pengawasan. Pengawasan diidentik dengan kata controlling, yang berarti pemeriksaan pengawasan. Pengawasan adalah fungsi administratif bagi setiap administratif untuk
memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Yang keempat, proses administrasi kurikulum yaitu evaluasi. Evaluasi ini terdiri dari dasar-dasar evaluasi kurikulum, yaitu mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan. Selanjutnya melalui aktivitas kurikulum dan menentukan faktor biaya. Evaluasi yang kedua yaitu desain evaluasi. Desain evaluasi menguraikan tentang data yang harus dikumpulkan dan analisis data. Evaluasi yang ketiga yaitu evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar memiliki tujuan dan fungsi dari evaluasi ini yaitu memberikan umpan balik kepada guru dan siswa dengan tujuan untuk memperbaiki cara belajar mengajar. Yang kedua, memberikan informasi kepada siswa tentang tingkat keberhasilannya. Dan yang ketiga, menentukan nilai hasil belajar siswa. Baiklah, materi yang ketiga yaitu keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama, implementers. Guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Yang kedua, adapters. Guru berperan sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan daerah. Yang ketiga, developers. Guru berwenang dalam mendesain kurikulum dan guru dapat menentukan strategi yang harus dikembangkan untuk mengukur keberhasilannya. Yang keempat, researchers. Guru sebagai peneliti kurikulum dan guru memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum, yaitu sebagai berikut. Pertama, pengelolaan administratif. Yang kedua, pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, sebagai pendekatan kurikulum. Yang keempat, berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Yang kelima, tenaga profesi kependidikan. Yang keenam, meningkatkan keberhasilan instruksional. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman konsep diri. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.